Hai, kembali lagi bareng saya, Sofieli. Kali ini kita bakal lanjutin kisah Ayame, Putri dari Langit. Di episode sebelumnya, Scarlet melancarkan serangan maut, tapi Ayame bangkit dengan kekuatan penuhnya. Kalau kamu ketinggalan, cek playlist ya. Dan jangan lupa subscribe sebelum lanjut. Episode 17, Pertempuran melawan Scarlet, bagian 4. Tangis Sora semakin menjadi. Tubuhnya berguncang hebat. Gregor dengan cemas mencoba mendekatinya, menepuk pundak putrinya untuk menenangkannya. Namun, sentuhan itu tak memberi dampak. Justru memicu luapan emosi yang lebih besar. Tangis Sora berubah menjadi amarah. Matanya yang basah kini memancarkan kilatan kebencian. Di saat bersamaan, ingatan Sora kembali bangkit. Ingatan mengenai kerajaannya yang selalu berperang melawan siluman jahat. Ingatan mengenai ibunya dan gurunya yang tewas oleh siluman bawahan Scarlet. Semua itu membuat kepala Sora menjadi sakit dan emosinya tidak stabil. Auranya meluap-luap dengan sangat kuat. Sora, kata Gregor. Panggil aku Ayame. Teriak Sora, suara penuh amarah dan kebencian yang menggelegar. Tanpa memberi kesempatan kepada Ayame untuk berbicara lebih lanjut. Sora meluncurkan serangan dahsyat ke arah Scarlet. Ketika pedangnya melesat, energinya bergetar begitu kuat, seakan mengguncang udara di sekitarnya. Scarlet yang berubah menjadi sosok rubah besar tidak tinggal diam. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melompat dan menghindar. Sementara, ekornya yang panjang berapi-api melibas segala hal yang dilaluinya. Serangan mereka saling bertukar, menebarkan percikan energi yang memekakkan telinga, mengoyak udara dengan penuh gemuruh pertempuran yang mematikan. Setiap serangan terasa seperti ledakan menghancurkan tanah di bawah kaki mereka. Di sekelilingnya, udara terasa berat dan percikan api serta cahaya hampir menyelimuti medan pertempuran. Di luar arena pertarungan, Gregor dan Jonathan cepat bertindak. Evakuasi Davika segera. Tidak lama setelah itu, mereka bergegas menjauh. Sedangkan Sora dan Scarlet terus bertarung tanpa henti. Para prajurit yang tersisa dan siluman lainnya mundur, menjauh dengan perintah untuk menghindari bentrokan yang lebih besar. Namun, tekanan yang dihasilkan dari pertarungan ini terus mengguncang wilayah sekitarnya. Akibat kekuatan luar biasa yang dipertontonkan, tanah mulai bergetar, bangunan di sekitarnya terancam meruntuh. Sora yang kini tak mengenal ampun, hanya fokus pada satu hal. Menghancurkan Scarlet dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang menyakitkan. Scarlet yang merasa terdesak segera keluar dari aula agar dapat bergerak dengan bebas. Mengira musuhnya akan kabur, Sora menggenggam pedangnya, kemudian kedua jari tangan kirinya membuat pola garis pada badan pedang sambil mengucapkan Tenshi Surugiba untuk merilis skillnya. Kemudian diarahkan kepada Scarlet. Pedang itu mengeluarkan ribuan bilah cahaya yang menyilaukan mata, bersinar terang dengan kilauan yang tajam seperti bintang-bintang jatuh. Setiap cahaya tersebut meluncur dengan kecepatan luar biasa, melesat melalui udara seperti proyektil mematikan. Scarlet yang tengah berusaha melarikan diri hanya bisa berbalik dan menyadari bahwa serangan itu tak terhindarkan.
Ia mencoba mengangkat tangan untuk melindungi dirinya. Namun, cahaya tersebut menembus pertahanannya, melukainya dengan seketika. Tubuhnya berhenti sejenak, lalu jatuh ke tanah dengan sangat keras. Dalam sekejap, tubuh rubah besar yang kuat itu berubah kembali menjadi sosok manusia. Scarlett terkapar, tubuhnya lemas tak berdaya. Dan matanya yang penuh amarah kini tampak kosong, terperangkap dalam sisa-sisa energi yang tersisa dari serangan Sora. Dengan napas tersengal dan tubuh yang mulai melemah, Scarlett mengumpulkan sisa kekuatannya untuk melepaskan skill pamungkasnya. Ribuan ilusi. Cahaya redup muncul di sekitar tubuhnya, menyebar menjadi kabut yang membungkus Sora. Melihat gadis itu terjebak dalam kebingungan, Scarlett segera memanfaatkan kesempatan. Dengan cepat, ia memberi isyarat kepada pasukannya yang tersisa untuk mundur. Langkah Scarlett terasa berat, namun tatapan matanya masih tajam. Di dalam hati, ia menyimpan rasa kagum bercampur kewaspadaan terhadap Sora. Scarlett tahu ia membutuhkan strategi baru jika ingin menang di lain waktu. Apakah ini akhir bagi Scarlett? Atau justru awal pertarungan baru? Kita akan lanjutkan kisah ini di episode berikutnya. Kalau kamu penasaran, baca versi lengkapnya di Noveltoon dengan judul Ayame Putri dari Langit dan semua karya DJ Ginting. Jangan lupa share dan tinggalkan komentarmu di bawah. Terima kasih.